Selamat datang di Dependrai. Di sini saya punya Redmi A7 Pro dan saya akan melakukan unboxing serta melihat sekilas perangkat ini beserta spesifikasinya. Saya juga akan membahas kualitas build-nya dan memberikan pendapat serta kesan saya secara umum saat saya membahasnya. Oke, jadi mari kita langsung mulai saja. Sudah ada sedikit kebohongan di kotaknya, entah kenapa. Saya tak akan tunjuk jari Xiaomi apapun yang kamu lakukan hal bodoh seperti ini. Jadi mereka berani memasarkan RAM sebesar 8 GB, tertulis RAM, yang mana tidak benar. Itu adalah kebohongan terang-terangan. Jadi ini menunjukkan 4 ditambah 4 GB ekstensi atau kapasitas tambahan. Bukan begitu cara kerjanya. Maksudku secara teknis kamu bisa punya seperti lebih mudah digunakan. Penyimpanan yang bisa digunakan sebagai RAM atau digunakan untuk memori akses acak, tapi itu bukan RAM sebenarnya seperti yang dipasarkan di sini, yang dalam kasus ini benar-benar kebohongan. Dan selain itu, kalau mereka mau memasarkan bahwa mereka punya 4+4, mereka juga seharusnya menuliskan di sini bahwa mereka punya 64 dikurangi 4. Dalam hal ini, kalau kamu mau menambahkan plus 4 di sini sebagai 4 yang sebenarnya dari apapun yang kita punya di sini. Karena ekstensi ini langsung diambil dari penyimpanan kamu, yaitu ROM. Jadi kalau kamu meminjamnya dari suatu tempat, kamu juga harus menguranginya dari sana. Tapi kamu tahu sendiri, Xiaomi sepertinya pakai matematika yang berbeda di sini. Begitu kita mengurangi sesuatu, entah bagaimana tidak ada yang benar-benar berkurang. Dan kalau begitu, mari kita buka saja langsung. Dan di dalam sini, kita mendapatkan ponselnya sendiri beserta beberapa informasi tentangnya. Saya akan abaikan dulu untuk sekarang. Dan ya, ternyata ponselnya lebih tebal dari yang saya kira. Selanjutnya, di bawahnya kita dapat kabel charger tipe A ke tipe C, jadi tidak ada yang aneh di sini. Dan kita juga dapat buku petunjuk kecil yang kurang berguna dan stiker energi yang diwajibkan oleh Uni Eropa yang katanya memberikan sekitar 67 jam masa pakai. Oke, masukkan lagi ke sini dan letakkan di lantai. Sekarang mari kita lihat ponselnya sendiri. Saya akan coba menyalakannya dengan cepat dan ini akan langsung menampilkan layarnya. Jadi, yang akan kamu lihat di bagian layar adalah layar berukuran 6,9 inci dengan resolusi 720 kali 1600 pixel, layar LCD IPS, refresh rate 120 Hz, dan tingkat kecerahan hanya 800 nits. Layar ini juga memiliki rasio layar ke bodi sebesar 84,3% dan kerapatan pixel yang hanya 254 pixel per inci. Nah, itu tadi layarnya dan memang ada dagu tebal di bagian bawah. Kamu bisa lihat dengan jelas jika kamu memperhatikan bagian ini. Kelihatannya rilisnya sudah terlambat beberapa tahun. Saya sudah lama tidak melihat dagu seperti ini di sebuah ponsel. Jadi saya juga jelas bisa melihat bahwa ponsel ini sudah menyala. Di sini kita menjalankan Xiaomi HyperOS. Dan di bagian belakang kita punya yang tampaknya adalah setup kamera tunggal, meskipun jelas-jelas mencoba menipu seolah-olah ada dua. Dan saya tidak akan biarkan saja, biar saya zoom sedekat mungkin supaya kita bisa lihat penipuan ini dengan jelas. Serius, kamu bercanda? Kamu seharusnya tidak perlu menaruh apapun di sini. Kamu tidak perlu membohongi orang-orang. Tidak ada apa-apa di sini, hanya ada satu kamera di sini, yaitu 8 megapiksel. Bagian ini sama sekali tidak berguna. Dan sebenarnya saya bisa membuktikannya, tapi jujur saja saya malas untuk melakukan pengaturannya. Jadi, ya ini bukan lensa dan kamu bisa melihatnya kalau benar-benar memperhatikan. Apakah ini terlihat seperti lensa menurut Anda? Ini kuku jari saya di sebelahnya. Nah, ini memang terlihat seperti memiliki lensa. Dan ketika saya menyalakan kamera dan meletakkan jari saya tepat di sini, itu sebenarnya akan menghalangi sesuatu. Ini tidak menghalangi apapun. Oke. Jadi
Jadi ya, itu salah satu hal yang umumnya saya tidak sukai dari perusahaan yang mencoba merilis ponsel murah. Mereka mengarang cerita agar Anda merasa untung. Namun, yang sebenarnya Anda dapatkan di sini hanyalah baterai yang berkapasitas sangat besar. Itu adalah baterai 6000 mAh dengan kecepatan pengisian daya yang hanya 15 watt. Tapi hey, baterainya besar jadi itu cukup bagus. Dan selain itu kita punya RAM bawaan 4 GB di sini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Bukan 8 seperti yang mereka promosikan ke saya, hanya ada 4 yang sebenarnya. Dan kita punya 64 GB. Aduh, kita juga punya penyimpanan internal 64 GB atau 128, tergantung varian yang Anda pilih. Untuk saat ini, yang saya pegang di sini adalah yang 64, atau dalam kasus ini 60 karena secara otomatis 4 GB-nya dikonversi menjadi RAM. Tapi untungnya kalau saya ambil bukan yang ini, saya sebenarnya bisa lihat apa yang saya ambil. Nah, ketemu juga. Tapi kalau kita keluarkan tray-nya, kamu bisa lihat, kita punya dukungan dual SIM card ditambah slot SD card khusus. Jadi kamu bisa memperluas penyimpanan melebihi misalnya 64 GB yang mungkin kamu dapatkan. Jadi itu seharusnya membantu kamu dalam mengatur penyimpanan kalau kamu tahu sudah memakai 64 GB-nya. Kamu punya banyak foto, kamu tinggal pindahkan saja ke SD card itu, dan sudah siap digunakan. Oke, sekarang, selain itu perangkat ini menggunakan prosesor bernama Unisex T. Itu apa? Apakah itu angka 7? Buta sekali. Ya 7250 ohm. Jadi, secara umum saya merasa agak lucu bahwa perangkat ini memiliki prosesor ini karena Xiaomi juga memiliki ponsel lain, tetapi perlu diingat ini adalah Xiaomi 2, namanya Redmi, tapi ini produk Xiaomi. Jadi sebentar lagi saya akan membahasnya karena mungkin perangkat itu lebih menarik bagi Anda dibandingkan yang ini. Karena sejujurnya, saya tidak benar-benar menemukan kekurangan apapun di antara kedua perangkat ini. Saya tidak tahu kenapa yang ini harganya lebih mahal padahal menawarkan lebih sedikit, tapi saya akan membahasnya sebentar lagi. Jadi mari kita lanjutkan dulu. Jadi di sini kita punya prosesor yang biasa saja, RAM yang juga biasa saja, kamera yang juga biasa saja. Tadi saya sebutkan 13 megapiksel, tapi saya belum membahas detailnya. Untuk perekaman, Anda bisa merekam 1080p 30 frame, dan untuk kamera selfie di sini ada 8 megapiksel yang juga bisa merekam 1080p 30. Jadi sekali lagi, tidak ada yang istimewa dari segi kualitas build-nya. Kita melihat bahan plastik, maksud saya, apa yang kamu harapkan dengan harga segini? Jadi kita punya bagian belakang plastik, rangka plastik. Kita punya tombol power yang sepertinya juga berfungsi sebagai sensor sidik jari. Kita punya tombol volume tepat di atasnya, lalu ada port pengisian daya tipe C di bagian bawah dengan sesuatu yang sudah jarang ditemukan, yaitu jack headphone, serta mikrofon dan grill speaker di sisi lainnya. Lalu ada tray di sisi kiri atas, tidak ada hal lain yang terlihat di bagian atas, benar-benar tidak ada. Jadi, itu saja semua yang bisa dibahas. Sekarang saya ingin cepat-cepat cek, GSM Arena bilang perangkat ini harganya $138 Amerika Serikat. Dolar Amerika, mari kita lihat. Dan sepertinya itu memang harga yang sesuai. Di tempat saya sekarang, saya juga ingin cepat-cepat cek yang satunya lagi. Apakah sama? Ini bakal dirilis di sini. Oh demi Tuhan. Oke, saat ini entah mengapa film ini belum dirilis di Polandia, padahal seharusnya sudah dirilis. Benar? Ya, maksud saya 10 Maret, jadi saya tidak begitu yakin mengapa dalam kasus ini. Tetapi, saya akan tetap membahasnya. Jadi Xiaomi memiliki lini produk Poco, dan khususnya Poco C85X. Sekarang mereka juga punya C85 tanpa X, dan kalau saya tidak salah ingat, itu sebenarnya akan menjadi perangkat yang lebih lama. Coba periksa lagi dengan cepat. Ya, itu seperti Desember 2025 dan itu masih merupakan perangkat yang bagus. Meskipun harganya dalam rupiah sepertinya, dan saya sama sekali tidak tahu berapa harganya, dan ternyata memang lebih murah. Menarik. Bisa nggak saya beli di sini?
Ya bisa, dan wow, ternyata memang jelas lebih murah ya. Jadi sebenarnya ada dua pilihan, ya ada dua ponsel yang bisa kamu pertimbangkan, dan mungkin salah satunya cocok. Keduanya, atau secara teknis, semuanya menawarkan jenis perangkat yang kurang lebih sama, meskipun memang ada beberapa perbedaan. Jadi, biar saya masukkan saja. Jadi, dengan harga hampir 130 sampai 140 euro, menurut saya ini agak sedikit kemahalan. Mengingat ada dua perangkat lain yang keluar dengan performa yang pada dasarnya sama dan harganya lebih murah, salah satunya bahkan harganya jauh lebih murah jika kita berbicara tentang jajaran produk dengan harga sangat terjangkau. Jadi, sebelum saya mulai berbicara, saya ingin melakukan satu hal lagi dengan cepat, yaitu memeriksa prosesor kepada kru. Dan juga, jika misalnya kebekakti, hasil AI menunjukkan bahwa prosesor lain tampaknya lebih baik. Sekarang saya tidak punya benchmark untuk mereka, jadi saya akan berasumsi bahwa AI dan hasil undian 51% ini benar. Jadi, bagaimanapun juga, yang ini sepertinya punya prosesor yang jelek kan? Poco C85X yang tampaknya tidak bisa saya beli di tempat saya, yaitu Polandia, akan menjadi pilihan yang lebih baik. Ponsel ini hadir dengan Unisoc T8300, bukan 7250 seperti sebelumnya, yang secara umum 8300 jelas merupakan prosesor yang jauh lebih cepat. Dan perlu dicatat, perangkat ini C85X adalah perangkat yang lebih murah, yang menurut GSM Arena harganya sekitar 100 euro, jadi hampir 40 euro lebih murah. Itu bukan jumlah yang kecil jika berbicara tentang perangkat yang sangat murah seperti ini. Jadi itu adalah perbedaan yang cukup signifikan. Selain itu, perangkat ini juga dilengkapi dengan RAM 4 GB. Layarnya kurang lebih sama, setidaknya jika melihat spesifikasi di atas kertas. Rasio layar ke bodinya juga sama. Kerapatan pixel, jenis layar, refresh rate, dan semua fitur lainnya juga sama. Dan tingkat kecerahannya hanya 10 nits lebih tinggi, jadi itu sebenarnya hampir tidak ada bedanya. Untuk baterai, kapasitasnya 300 mAh lebih besar dan bisa diisi daya dengan kecepatan yang sama, yaitu 15 watt. Dan kameranya. Perangkat ini memiliki sensor 32 megapiksel yang juga bisa merekam 1080p dan kamera 8 megapiksel yang juga bisa merekam 1080p 30 frame per detik. Jadi dari segi kamera tidak terlalu berbeda meskipun kamera belakangnya 32 megapiksel bukan 13, jadi itu peningkatan yang cukup signifikan. Jadi harap diingat, jika kamu bisa membeli perangkat ini, itu jelas adalah pilihan yang seharusnya kamu ambil, karena apa yang ditawarkan di atas kertas memang lebih baik, tidak ada tandingannya. Harganya juga lebih murah gitu dan berasal dari perusahaan yang sama, jadi sebaiknya pilih saja yang memberikan lebih banyak nilai untuk uangmu. Nah, pilihan yang bisa saya beli di sini adalah yang dirilis pada bulan Desember 2025. Jadi sekitar 3 bulan lalu, sebenarnya sudah 4 bulan sekarang, dan perangkat itu juga termasuk kategori budget. Sekarang, saya bisa membelinya juga dengan harga sekitar $100 dolar saat ini. Itu sudah termasuk pajak omong-omong. Jadi harganya sekitar $100 AZD. Dolar dengan pajak atau lebih, sekitar 300 sampai di bawah 400 PLN di tempat asal saya. Jadi dengan harga itu kamu juga mendapatkan layar yang sama. Jadi benar-benar tidak ada yang berubah. Satu-satunya perbedaan adalah rasio layar ke bodinya 81,3% dibandingkan 84%, jadi bezelnya bahkan lebih tebal. Untuk baterai sama saja, tapi bisa diisi daya dengan 33 watt, jadi lebih dari 2 kali lipat kecepatan yang ini, yang cukup bagus. Ponsel ini hadir dengan RAM 4 hingga 8 GB, yang lagi-lagi cukup bagus, dan menggunakan prosesor Dimensity 6300, yang juga berdasarkan pencarian AI singkat, katanya sih lebih cepat. Saya sendiri tidak bisa benar-benar menjamin itu, saya belum mencobanya sendiri. Sejujurnya saya benar-benar tidak tahu, jadi saya hanya berharap informasi ini benar. Dan biasanya saya merasa seperti itu. Prosesor unisex biasanya ada di sisi yang lebih lemah, apapun yang kamu pilih.
Prosesor unisex biasanya ada di sisi yang lebih lemah, apapun yang kamu pilih. Untuk perangkat yang benar-benar murah, semua Dimensity itu semacam pilihan kelas menengah. Jadi Dimensity memang punya lini 6, 7, dan 8000. Jadi ini pada dasarnya kategori yang berbeda-beda. Jadi ini lebih ke kelas bawah, tapi tetap akan menjadi prosesor yang bagus dari perangkat-perangkat yang sudah pernah saya lihat sekarang. Dan jadi dengan mempertimbangkan hal itu, seharusnya ini adalah prosesor yang lebih cepat dan dilengkapi dengan RAM yang lebih besar. Kamera 50 megapiksel, jadi megapikselnya bahkan lebih tinggi, masih 1080p 30 fps, dan kamera selfie 8 megapiksel yang juga 1080p 30 fps. Jadi tidak ada yang berubah di antara mereka, tapi seperti yang saya bilang, harganya yang paling murah dari semuanya itu menarik, prosesornya juga lebih cepat dari yang saya punya di sini. Ada opsi untuk mendapatkan RAM lebih besar langsung dari pabrik jika kamu mau, dan langsung dari pabrik, perangkat ini hadir dengan penyimpanan 128 GB dan RAM 4 GB. Jadi, langsung dari pabrik, Poco C85 akan memiliki penyimpanan lebih besar, pengisian daya lebih cepat, dan prosesor yang lebih cepat, sambil tetap berharga lebih murah di level harga terendah yang bisa didapatkan. Dan jika kamu mau, tentu saja kamu bisa memilih varian seperti 256 GB dengan RAM 8 GB. Dan semua hal lainnya tetap sama tentunya. Jadi secara umum, menurut saya, jika kamu bisa membeli C85 dan versi X-nya tidak tersedia, maka itu akan menjadi pilihan yang lebih baik. Jika kamu masih ingin membeli ponsel, terutama yang murah, kamu pada dasarnya akan mendapatkan perangkat yang lebih cepat dengan harga yang lebih murah. Saya melihat itu sebagai kemenangan mutlak. Dan jika kamu bisa mendapatkan versi X, sebenarnya saya mungkin akan merekomendasikan X meskipun saya belum pernah mencobanya di sini. Bahkan belum dirilis, entah kenapa. Tapi baterainya lebih besar, memang tidak akan mengisi daya secepat itu, tapi saya percaya prosesornya di sana, lebih cepat. Dan, rasio layar ke bodinya sedikit lebih modern, jadi bezelnya lebih tipis, yang secara pribadi memang saya suka. Dan ini akan menjadi perangkat baru yang dirilis pada bulan Maret. Jadi seperti 4 bulan lebih baru, yang berarti 4 bulan lebih masa pakai perangkat. Dukungan untuk perangkat ini dibandingkan dengan versi non-X-nya. Dan juga harganya sekitar €100 lebih mahal, yang berarti sedikit lebih mahal daripada versi non-X-nya. Jadi dengan itu semua, saya harap ini sangat membantu. Dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe kalau ya, dan terima kasih sudah menonton.